Puluhan peserta antusias mengikuti kegiatan pelatihan ruqyah syariah yang digagas Yayasan Talaqi Muslim Berdakwah Palembang yang bekerja sama dengan Ruqyah Learning Center Jawa Timur dan Setie Aprin Palembang. Pelatihan ruqyah dengan narasumber Nadif Kailani, founder Ruqyah Learning Center Lumajang, Jawa Timur, digelar selama 2 hari 5-6 November 2022 di Gedung Setie Aprin Kota Palembang di Jalan Baladewa Padang, Selasa, Bukit Lama, Kecamatan IB1 Palembang. Ketua Yayasan TMB Palembang Budiman menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan metode ruqyah secara syariah kepada masyarakat. Budiman berharap para peserta pelatihan yang datang dari Provinsi Sumsel dan Lampung ini bisa mengaplikasikan metode ruqyah secara syariah terhadap kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Kegiatan sekaligus founder Yayasan TMB Palembang, Abu Nadia menjelaskan kegiatan pelatihan ruqyah syariah digelar secara roadshow dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurut Abu Nadia, tujuan dari roadshow ini untuk mengenalkan ruqyah syariah kepada masyarakat. Abu Nadia mengatakan ruqyah syariah berbeda dengan metode yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat menganggap jika ruqyah itu horor, kesurupan dan identik terjadinya kekacauan. Dengan metode ruqyah syariah ini, pihaknya ingin membalikkan definisi ruqyah itu sebagai doa. Jelas dalam doa itu tidak ada kesurupan maupun kekacauan. Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Samsyur Yadi, mengucapkan rasa syukur dapat mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Dia mengaku melalui pelatihan ini dirinya dapat mengenal metode ruqyah syariah sebagaimana yang dijalankan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Action. Kemudian kita ngelakuin pelatihan ruqyah syariah ini. Salah satunya ya ini masih mengenalkan apa itu ruqyah syariah sehingga di masyarakat tidak paham dalam memaknai dari ruqyah syariah ini. Sehingga ketika acara yang telah selesai dilaksanakan pelatihan ini, para peserta bisa mengaplikasikan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Dan insya Allah pelatihan ini akan kita laksanakan selama 2 hari full di sekolah tinggi Aprin ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak positif bagi kita lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita pada hari kurang lebih dari kalau itu dari Bangka hari ke-8 kurang lebih ya, dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan Sabtu lagi. Kami dengan beliau Guru Ustaz Muhammad Nabi Khaliani, yaitu roadshow ya, kita dengan dalam rangka mengenalkan ruqyah syariah yang memang metodenya lain dengan yang lain dikarenakan selama ini memang dianggap dipersepsikan bahwa ruqyah itu horor, ruqyah identik dengan kesurupan, dengan ngamuk-ngamuk, dengan ngoceh-ngoceh, bahkan dengan bikin kekacauan, bahkan terjadi bisa mungkin kecelakaan juga. Tapi berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa ruqyah tidak seperti itu. Kita mengembalikan definisi ruqyah itu dengan definisi umum, yaitu definisi doa. Nah, oleh karena itu jelas dalam doa tidak ada yang namanya kerasukan, tidak ada yang namanya kekacauan, gitu kan? Dan doa itu adalah satu yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu sunnah dari Muhammad SAW. Jadi dengan ruqyah ini orang tidak lagi berpikir kesurupan, tetapi dia berpikir bahwa di ruqyah adalah didoakan, bukan dibuat kesurupan. Otomatis ketika berpikir bahwa ruqyah itu adalah doa, maka dalam pikiran orang tersebut kita didoakan didoakan dengan kebaikan, didoakan kepada Allah dengan kebaikan, maka alhamdulillah insya Allah dengan doanya itu akan berdampak bukan cuma dengan fisiknya, tapi juga dengan rohaninya. Maka setelah ruqyah itu selesai, yang diraih oleh pasien bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan rohani juga. Yang paling utama adalah kesembuhan tauhid. Karena guru kami Masyaikh Kami Ashab Barok
salah satu peruqyah dari Yordan itu mengatakan bahwa sehatnya akidah itu lebih utama daripada sehatnya badan. Karena sehat badan tidak berguna kalau sehat akidah itu rusak. Maka beliau berpesan kepada para peruqyah, kedepankan itu adalah dakwah sebelum istiswa ataupun sebelum meminta kesembuhan. Maka prosesnya tadi yang kami lakukan dengan guru kami itu, yang disampaikan guru kami, maka guru kami tidak berbicara jin dulu, tapi bagaimana pengkondisian pasien, menyelesaikan masalahnya kepada dengan orang tuanya, bagaimana menyelesaikan masalah dengan pasangannya, bagaimana menyelesaikan dengan keturunan dan anak-anaknya, apakah ada konflik, apa ada masalah. Kalau itu semua sudah selesai, emosi negatifnya selesai, mentalnya selesai, spiritualnya selesai, insya Allah dibacakan Al-Quran, ya bisa iya, bisa tidak, karena kita tidak tahu hal yang lain. Kita hanya diperintahkan oleh Allah SWT, misalnya dalam surah Al-Falaq, surah An-Nas misalnya, kita hanya diperintahkan untuk berlindung dari keburukan mereka. Mungkin memang ada di antara kasus-kasus di lapangan, entah pengakuan jin sendiri atau yang lainnya, mereka sangat tersakiti dengan ayat-ayat itu. Tetapi prinsipnya, awalnya adalah kita disuruh berlindung kepada Allah menggunakan ayat-ayatnya yang sempurna dari syaitan. Ya, termasuk jin-jin yang ganggu kita itu. Tentang apa yang akan terjadi pada mereka, itu murni kita serahkan kepada Allah. Entah mereka mungkin kesakitan, entah mereka mungkin terluka atau apapun, itu nggak prerogatif Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berjaga dengan cara berlindung kepada Allah. Hanya itu perintahnya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.